Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan menceritakan tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairuni Sauliahansa, NIM 2024010135, kelas 1D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Sains Al-Quran. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa simak video ini sampai selesai. Sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut lebih dalam, sebaiknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini diresmikan oleh Carolus Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan hasil dari penggabungan ejaan Latin dan ejaan Belanda. Contoh ejaan Van Ophuijsen, yang pertama, huruf OE dibunyikan menjadi U. Contohnya adalah aku. Huruf C dibunyikan menjadi Y. Contohnya adalah sayang. Huruf TJ dibunyikan menjadi C. Contohnya adalah cantik. Huruf NJ dibunyikan menjadi NY. Contohnya pada selamanya. Huruf CYH dibunyikan menjadi KH seperti pada huruf khawatir. SJ dibunyikan menjadi SY. Contohnya adalah syaibah. Yang kedua, ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan oleh Raden Soewandi pada tahun 1947. Ejaan Soewandi atau ejaan Republik pada masa awal kemerdekaan, ejaan Van Ophuijsen diganti dengan ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan Hari Proklamasi. Adapun ciri-ciri ejaan Soewandi atau ejaan Republik, yang pertama, huruf OE menjadi U, seperti guru. Yang kedua, bunyi yang dinyatakan dengan tanda tersebut ditulis dengan K, seperti ta menjadi tak, pa menjadi pak, dan maklum menjadi maklum. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka seperti ubur-ubur menjadi ubur 2, bermain-main menjadi bermain. Yang keempat, awal di dan kata depan di, keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti di rumah dan di sawah. Yang ketiga, ejaan pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo. Pada tahun 1957, Profesor Prijono dan Elvianus Katopo bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan pembaharuan. Terbentuknya ejaan pembaharuan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Akan tetapi hasil kerja itu tidak pernah diumumkan secara resmi sehingga ejaan pembaharuan belum pernah diberlakukan. Contohnya adalah huruf Y dibunyikan menjadi I. Contohnya adalah santai dan amboy. Huruf W dibunyikan menjadi U. Contohnya adalah harimau. Yang keempat, ejaan Melindo.
Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1959. Harapannya, ejaan Melindo dapat mulai digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun, karena berhubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan. Contohnya adalah sejajar, mencuci, dan menganga. Yang kelima, ejaan-ejaan baru. Ejaan-ejaan baru adalah lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Oleh sebab itu, para perancangnya juga dapat dikatakan masih sama, yakni LBK, sekarang Pusat Bahasa, serta panitia ejaan dari Malaysia. Panitia ini kemudian berhasil merumuskan ejaan baru yang disebut ejaan baru. Contohnya adalah syarat, di jalan, perjaka, cakap, cipta, dan sunyi. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan. Pada 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Contohnya adalah jarum menjadi jarum, tut, nyata, dan syarat seperti yang ada di layar. Selain itu, kata ulang juga ditulis penuh dengan menggunakan unsur-unsurnya seperti anak-anak menjadi anak-anak dan bermain dua menjadi bermain-bermain menjadi bermain-main. Yang ketujuh, ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia saat ini, ejaan yang digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EBI. EBI mulai diberlakukan setelah keluarnya Peraturan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Karakteristik ejaan bahasa Indonesia: penambahan huruf vokal, diftong A seperti geyser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf tebal untuk judul buku dan bab.